Gudang plywood di Jalan PM Nur Banjarmasin hangus terbakar. ABK KM Camara Nusantara 6 ditemukan tewas mengapung. Jelang Idul Adha, harga sapi di RPH Banjarmasin diprediksi naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir Sabtu 2 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan informasi aktual, berimbang dan beretika di seputar Kalimantan Selatan. Bersama saya Arafat Al-Hali, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Sebuah gudang penyimpanan plywood di Jalan PM Nur Banjarmasin Barat terbakar pada Jumat petang. Respon cepat puluhan relawan pemadam kebakaran berhasil melokalisir api sehingga api tidak merembet ke area pabrik lainnya. Asap tebal dan kobaran api membumbung tinggi hingga menembus atap gudang penyimpanan plywood milik PT Surya Satya Timur Jumat sore. Material berupa tumpukan plywood dan vinir yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar di dalam area penyimpanan. Insiden ini pertama kali diketahui oleh salah satu karyawan bagian engineering saat sebagian besar pekerja sudah meninggalkan lokasi pabrik. Api diduga berasal dari material vinir yang baru keluar dari mesin press dryer. Beruntung kesigapan relawan pemadam bersama petugas keamanan internal membuat titik api berhasil dikuasai dalam hitungan menit. Hingga kini pihak perusahaan masih melakukan pendataan terkait total kerugian material, namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ada salah satu karyawan kita yang bagian engineering atau genset melihat ada api di dalam pabrik. Setelah itu didatangi, api besar melapor kita ke Sapam. Lalu kita adakan pengontrolan, pengecekan memang benar api itu di dalam pabrik. Kalau mula mungkin, ini belum pasti ya Pak. Juga. Ini dari bahan kering, dari pressing. Pasca kebakaran, manajemen PT Surya Satya Timur menyatakan akan melakukan evaluasi total terkait pengawasan operasional pada jam kerja. Hingga saat ini garis polisi masih terpasang di lokasi kejadian. Penyebab pasti munculnya api pada material bahan baku tersebut masih dalam proses penyelidikan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad seorang anak buah kapal KM Camara Nusantara 6 yang terjatuh di perairan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari kedua pencarian pada saat pagi hari. Setelah 2 hari proses pencarian intensif, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Prasetyo Adiwibowo pada Sabtu pagi. Jasad pemuda berusia 24 tahun ini ditemukan mengapung sejauh 1 mil laut dari titik awal kejadian. Korban sebelumnya dilaporkan terjatuh dari atas kapal KM Camara Nusantara 6 pada Jumat subuh. Dalam operasi ini, tim gabungan menerjunkan teknologi Aqua-E serta peralatan selam untuk menyisir area dasar perairan Trisakti. Usai dievakuasi dari perairan, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut. Kepala Basarnas Banjarmasin I Putu Sudayana mengapresiasi seluruh unsur, mulai dari TNI AL, Polairut, hingga relawan yang terlibat dalam operasi kemanusiaan ini. Pihak Basarnas juga kembali menegaskan agar seluruh operator kapal dan pekerja maritim selalu menggunakan alat pelindung diri seperti life jacket guna mencegah terulangnya kecelakaan serupa. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai dan ditutup pada Sabtu pagi. Seluruh personil kini telah dikembalikan ke satuan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Tapin gelar syukuran dan silaturahmi dengan para buruh di Kabupaten Tapin. Bupati Tapin Yamani mengajak perusahaan dan buruh
agar dapat saling bekerja sama untuk memajukan perusahaannya masing-masing. Bertepatan Hari Buruh Sedunia tahun 2026, Bupati Tapin Yamani mengimbau kepada para buruh agar dapat selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja terhadap permasalahan para buruh. Hal ini dilakukan agar para buruh tidak mudah diadu domba oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat mewujudkan hubungan industrial yang sehat dan kondusif. Ini disampaikan oleh Bupati Tapin Yamani saat menghadiri syukuran dan silaturahmi dengan para buruh se-Kabupaten Tapin dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia tahun 2026. Bupati Tapin Yamani mengatakan, pekerja dan pengusaha adalah mitra dalam mencapai tujuan bersama, khususnya untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Tapin. Dan membawa kegiatan-kegiatan yang positif. Kami juga mengimbau pada seluruh buruh-buruh untuk terus menjalin komunikasi yang baik dan harmonis dengan pemerintah daerah serta menjaga ketertiban. Semoga kegiatan ini semakin memperkuat sinergi positif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam mewujudkan hubungan yang sehat, kondusif di Kabupaten Tapin. Hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen profesionalisme, hubungan kerja yang sehat, serta menjaga keharmonisan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Bupati Tapin juga meminta kepada para perusahaan agar dapat mensejahterakan para buruh. Salah satunya memberikan gaji atau upah yang sesuai dengan tenaga serta keahlian mereka. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Tingkatkan keselamatan perempuan disabilitas di Banjarbaru dibekali kemampuan mitigasi bencana. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesiapsiagaan mandiri serta meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa saat situasi darurat terjadi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru melakukan edukasi khusus bagi para perempuan penyandang disabilitas. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mendalam bagi kaum perempuan disabilitas yang dinilai memiliki kerentanan berlapis. Berbagai ragam disabilitas mulai dari tunanetra, tunadaksa, hingga disabilitas intelektual. Diajarkan cara menyelamatkan diri secara mandiri tanpa harus sepenuhnya bergantung pada bantuan orang lain. Perempuan disabilitas netra Elizabeth mengatakan, edukasi ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan agar menjangkau seluruh perempuan disabilitas di pusat-pusat rehabilitas yang belum tersentuh sosialisasi kebencanaan. Jadi kita itu memang sangat rentan dan benar-benar bersyukur banget, mudah-mudahan acara ini bisa berkelanjutan sehingga seluruh teman-teman kami yang masih ada di luar yang masih belum pernah mendapatkan edukasi tentang bagaimana cara penanggulangan bencana bisa juga mendapatkan sosialisasi dan edukasi seperti pada hari ini. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Banjarbaru Zaini mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar para penyandang disabilitas mampu secara mandiri menyelamatkan dirinya ketika terjadi bencana. Kita kenapa melakukan edukasi terhadap kawan-kawan disabilitas? Memang disabilitas ini adalah orang yang rentan yang harus diperhatikan kalau terjadi bencana. Mereka sadar juga, jadi dengan melakukan sosialisasi ini tentunya meningkatkan pengetahuan mereka. Paling tidak beliau kawan-kawan disabilitas itu mengetahui bencana apa sih terjadi di Kota Banjarbaru, banjir dan kaulah. Nah tadi sudah disampaikan bahwa memang beliau sangat kesulitan kalau terjadi bencana. Selain itu, BPBD Banjarbaru juga tengah melakukan pemetaan para penyandang disabilitas di Banjarbaru guna mempermudah evakuasi jika terjadi bencana. Di samping itu, dengan adanya bekal pengetahuan ini, diharapkan indeks ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kota Banjarbaru semakin meningkat secara inklusif. Menyikapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Polri terus memperkuat langkah mitigasi.
Tidak hanya soal kesiapan pasukan, Polri kini menitik beratkan pada upaya preventif melalui sosialisasi humanis kepada masyarakat guna mencegah terjadinya titik api akibat kelalaian. Ancaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Polri menegaskan kesiapannya melalui koordinasi lintas sektoral dan penguatan langkah mitigasi di lapangan. Jajaran kepolisian di Banjarbaru memastikan bahwa upaya preventif dan preemptif menjadi ujung tombak dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Fokus utama saat ini adalah membangun kesadaran masyarakat agar titik api tidak muncul akibat kelalaian manusia. Kapolres Banjarbaru AKBP Pius 10 Febri Aceng Loda mengatakan, pihaknya telah memetakan titik-titik rawan karhutla. Dengan mengedepankan imbauan secara humanis, pihak kepolisian mengutamakan teguran sebelum dilakukan tindakan secara hukum. Untuk mengantisipasi itu, kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan rapat koordinasi, mapping tempat-tempat yang menjadi titik-titik karhutla. Kemudian kita juga menyiapkan sarana prasarananya, posko-posko untuk mengantisipasi apabila terjadi, kita akan melakukan upaya-upaya represif. Tetapi upaya-upaya preventif dan preemptif juga kami laksanakan. Ya, mengajak masyarakat untuk menjaga jangan sampai masyarakat pun ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembakaran hutan atau mencegah kelalaian-kelalaian yang terjadi. Contoh mungkin membuang puntung rokok, ada bakar-bakar sampah dan lain-lain. Masyarakat diingatkan untuk tidak melakukan tindakan lalai yang dapat memicu api, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah secara tidak terkendali. Meski mengedepankan pendekatan humanis, kepolisian menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan hukum bagi oknum yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah alami tren positif dengan menghasilkan 1.200 ton padi per tahun. Surplus padi ini melampaui kebutuhan daerah yang hanya sebesar 625 ton per tahun. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memastikan keberhasilan sektor pertanian dengan mencapai surplus padi mencapai 1.200 ton per tahun. Tren positif ini melampaui kebutuhan daerah yang hanya membutuhkan 625 ton per tahunnya. Hal ini diungkapkan Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal, dalam agenda panen perdana di Desa Durian Gentang, Kecamatan Labuan Amas Selatan. Bupati Samsul Rizal menjelaskan, keberhasilan sektor pertanian di Bumi Murakata didukung infrastruktur pengering modern yang tahan cuaca, serta terobosan pemulihan kesuburan tanah melalui aplikasi organik pada 4.000 hektar lahan tada hujan. Ia menyebut langkah inovatif ini menarik perhatian daerah lainnya untuk diadopsi sebagai standar baru pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan. Dalam momen ini, ia juga menekankan pentingnya pengaplikasian pupuk organik untuk kesehatan jangka panjang. Bupati berharap, meski menghadapi tantangan fenomena El Nino, sinergi antara pemerintah dan petani mampu menjaga produktivitas beras lokal tetap stabil dan berkualitas tinggi. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Sebagai upaya penanganan inflasi cabai di Kabupaten Tapin, petani cabai hiung di Tapin tambah luas tanam cabai milik mereka. Pada tahun 2026 ini, para petani cabai menambah 7 hektar luas lahan tanaman cabai. Sejak pertengahan bulan Maret hingga saat ini, petani cabai hiung mulai melakukan penanaman bibit cabai di lahan seluas 139 hektar. Saat ini, luas lahan yang mereka tanam seluas kurang lebih 35 hektar. Lahan kebun cabai rawit hiung pada tahun 2026 ini mengalami kenaikan seluas 7 hektar, yakni yang awalnya 132 hektar menjadi 139 hektar. Untuk harga cabai rawit hiung di petani per kilonya sebesar Rp100.000 per kilo, sedangkan di pasaran sebesar Rp130.000 per kilonya. Petani cabai hiung Junaidi mengatakan, hingga saat ini para petani sudah menanam bibit cabai hiung seluas 35 hektar.
atau kurang lebih 25% dari seluruh luasan area lahan cabai hiung. Untuk harga cabai pada saat ini masih normal, kalau di harga di petani, itu harga cabai rawit hiung itu masih dalam keadaan harga 100. Dan kalau di inkiran di pasar itu mencapai 130. Dan untuk budidayanya saat ini sudah hampir 25% untuk perkembangan cabai rawit hiung saat ini kemarin sudah hampir 25% yang tertanam. Perkiraan panen nanti sekitar bulan Juni. Jadi dari 139 hektar itu sudah 25% yang tertanam. Untuk masa panen cabai hiung diperkirakan mulai dari bulan Juli atau Agustus 2026 hingga beberapa bulan ke depan secara bertahap. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Harga sapi kurban di rumah potong hewan Banjarmasin diprediksi naik pada Idul Adha mendatang. Meski saat ini stok hewan kurban terpantau belum tiba di lokasi, para pedagang sudah mulai mengalami kendala distribusi yang berdampak pada nilai jual. Kondisi di rumah potong hewan atau RPH Banjarmasin saat ini masih terpantau lengang dari aktivitas kedatangan hewan kurban. Meski begitu, gejolak harga sudah mulai terasa di tingkat pedagang. Saat ini harga sapi kupang diprediksi naik dari 15 juta menjadi 17 juta rupiah per ekor. Sementara untuk sapi Madura kini menyentuh angka 23 juta rupiah dari harga sebelumnya di kisaran 18 juta rupiah. Naiknya harga sapi dipicu oleh melambungnya biaya distribusi, terutama setelah 2 kapal hewan yang biasa mengangkut pasokan dari Madura dan Bali dikabarkan terbakar dan karam. Kondisi ini diperparah dengan ketatnya proses karantina serta perizinan. Kalau Madura dari harga 20 juta sampai 50, 70 sampai ke atas itu ada. Kalau kupang mulai dari harga 15 sampai ke 30 juga. Sampai 30. Kalau perbedaan sapi kupang, sapi Madura jelas dari bobotnya, dari kualitas dagingnya juga beda. Kalau Madura paling bagus kualitas dagingnya. Kalau sapi Bali agak berlemak. Kepala UPT Rumah Potong Hewan Banjarmasin Anang Dwi Jatmiko menyatakan bahwa pasokan sebanyak 2.500 ekor sapi baru akan datang secara bertahap mulai sebulan sebelum Hari Raya. Ia menjamin, meski harga naik, seluruh hewan yang akan datang dipastikan dalam kondisi sehat dan bebas penyakit. Prediksi kita 2.500 dan itu ternyata cukup untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi tahun ini kemungkinan besar kita asumsikan lagi jumlah yang kita siapkan itu 2.500-an. Masyarakat wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya bisa mencari hewan kurban untuk pelaksanaan Hari Raya Kurban di RPH Banjarmasin itu insya Allah kondisinya terpantau kesehatannya dan itu layak untuk dijadikan hewan kurban. Masyarakat dihimbau untuk tetap teliti dalam memilih jenis hewan kurban. Meski sapi Bali berukuran lebih kecil, presentasi dagingnya dikenal lebih banyak dibandingkan sapi kupang maupun Madura yang lebih berlemak. Jelang Idul Adha, Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan bersama Jalal Banua Indonesia menggelar pelatihan penyembelihan hewan kurban. Pelatihan ini guna memastikan daging kurban yang didistribusikan ke masyarakat aman dan berkualitas. Jamin kualitas daging kurban bukan hanya soal kesehatan hewannya saja, tapi juga cara menyembelihnya. Hal inilah yang ditekankan dalam pelatihan yang diikuti 40 peserta dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan dalam pelatihan sembelih halal oleh MUI Kalimantan Selatan dan Jalal Banua Indonesia. Di sini, para peserta tidak hanya belajar soal fikih atau aturan agama, tapi juga hal-hal teknis yang sering terlupakan. Mulai dari cara menjaga kesejahteraan hewan agar tidak stres, teknik rebah yang aman, hingga cara mengasah pisau yang benar agar sekali sayat langsung berhasil. Sehingga daging yang dihasilkan pun tidak hanya halal secara hukum agama, tapi juga aman dan berkualitas untuk dikonsumsi. Meski teknik asas bilah dan manajemen rebah terus berkembang,
seluruh prosesnya dipastikan tetap berpegang teguh pada syariat Islam dan sunnah Rasulullah. Daging yang disembelih oleh para yang mengikuti pelatihan itu dagingnya aman, kemudian halal, dan bahkan ada teknik-teknik yang bisa dilakukan oleh juru sembelih itu supaya dagingnya itu empuk, kemudian dagingnya itu tidak alot, tidak berbau. Nah, itu ada teknik-teknik khusus dan itu memang perlu keahlian, bahkan juga itu mungkin ada bacaan khusus lah yang itu mungkin akan disampaikan oleh para kiai, para ustadz yang ahli ya, di bidangnya, mempunyai kompetensi. Aturannya masih seperti yang dulu juga, karena kan kita mengikuti syariat Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah, teknik atau tata cara penyembelihannya. Dengan bekal keahlian ini diharapkan para peserta nantinya bisa menjalankan tugas dengan lebih profesional, sehingga ibadah kurban tahun ini dapat semakin sempurna. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Semangat generasi muda Banjarmasin untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri terus meningkat. Hal ini terlihat dalam kegiatan edukatif bertajuk Ayo Kuliah ke Malaysia yang diselenggarakan oleh Education Malaysia Global Service. Bertempat di Banjarmasin, kegiatan ini menjadi ruang informasi dan inspirasi bagi pelajar serta mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, khususnya ke Malaysia. Sebanyak 14 universitas ternama dari Malaysia turut hadir dan membuka booth informasi. Masing-masing perguruan tinggi menyajikan penjelasan komprehensif, mulai dari pilihan program studi, rincian biaya pendidikan, hingga keunggulan akademik dan fasilitas yang ditawarkan. Suasana acara terlihat dinamis. Para pengunjung aktif berinteraksi, mengajukan pertanyaan dan menggali informasi secara langsung dari perwakilan universitas. Hal ini menunjukkan tingginya minat dan keseriusan generasi muda dalam merencanakan masa depan pendidikan mereka. Malaysia menjadi salah satu negara tujuan favorit bagi mahasiswa Indonesia. Bahkan, negara ini menempati posisi kedua sebagai tujuan terbanyak di Asia bagi pelajar Indonesia. Selain kualitas pendidikan yang diakui, letak geografis yang dekat serta kemiripan budaya menjadi faktor pendukung utama. Fungsikan pendidikan tinggi Malaysia, tak kira pakai prodi, pakai jurusannya, fakultasnya, kita bawa khusus untuk anak-anak adik-adik di Banjarmasin ini mengetahui apa yang mereka ingin belajar, mereka ingin tahu untuk mereka melanjutkan ke pengajian tinggi mereka di Indonesia. Dan beberapa universitas di dalam ini juga ada offer beasiswanya, tapi mungkin bukan sepenuhnya, bisa ada yang partialnya, bisa ada yang like 50%-nya atau bisa ditanya di sini. Program-program yang ditawarkan semuanya dari S1, S2, dan S3. Pelajar-pelajar yang datang digalakkan untuk membawa nilai rapor masing-masing supaya boleh konsultasi langsung pada universitas dan melihat sama ada boleh memenuhi entry requirement program-program yang ingin. Anak-anak sangat berminat sekali, apalagi untuk tahun ini ya, terutama di sekolah kami khususnya. Anak banyak sekali bertanya untuk pulang sekolah di luar negeri, terutama Malaysia, kan tadi sudah dikatakan sangat dekat dengan negara kita. Kemudian biaya tiketnya juga lumayan sangat terjangkau, biaya pendidikannya juga terjangkau, dan tadi ada juga program-program beasiswanya, jadi anak-anak sangat berminat sekali. Melalui kegiatan ini diharapkan informasi pendidikan global semakin mudah diakses, serta mendorong lebih banyak pelajar dan mahasiswa di Banjarmasin untuk berani mengambil langkah menuju masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan internasional. Sebanyak 178 peserta didik jenjang SMP di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tahun 2026. FLSS 3N ini memperlombakan 8 cabang lomba.
Ratusan pelajar jenjang SMP di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ikuti FLS 3N tahun 2026 yang memperlombakan 8 cabang lomba meliputi ilustrasi, musik assemble, musik tradisional, menyanyi solo, tari kreasi, pantomim, mendongeng dan menulis cerita. Adapun hasil lomba dan para juara langsung diumumkan di hari pelaksanaan. Salah satu peserta lomba tari FLS 3N dari SMPN 1, Putri mengatakan, FLS 3N merupakan event yang ditunggu setiap tahunnya. Karena antusias dengan FLS 3N ini, ia dan rekan-rekannya pun sangat semangat berlatih jauh hari sebelum pelaksanaan lomba. Senada dengan Putri, peserta lomba ilustrasi dari SMP IT Al-Khair, Nabil mengaku menyambut antusias FLS 3N ini dan semakin tertantang mengikuti berbagai event lainnya. Usai meraih juara 1 lomba ilustrasi FLS 3N tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebelum saya mengikuti lomba ini, saya latihan yang konsisten, jaga kesehatan, jaga makan. Alhamdulillah bisa dapat juara 1. Setelah mendapatkan juara 1, senang dan sedikit tertantang lagi karena harus mengikuti seleksi provinsi. Harapannya saya bisa juara di seleksi provinsi berikutnya. Hadiah dan penghargaan kepada para juara FLS 3N 2026 rencananya akan diberikan secara simbolis pada momen apel bersama dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dengan terselenggaranya FLS 3N ini diharapkan pembinaan seni dan sastra di lingkungan sekolah semakin berkembang, serta mampu mencetak generasi muda yang kreatif, berkarakter, dan berdaya saing di masa depan. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Informasi perakiraan cuaca akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok Minggu 3 Mei 2026. Informasinya akan disampaikan Prakirawan Rianita Sekar Utami dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Rianita Sekar Utami, Prakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddinor, Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari, terdapat pusaran angin tertutup di Selat Makassar dan utara Pulau Kalimantan sehingga terdapat belokan angin pada lapisan 3000 feet di sekitar Kalimantan Selatan. Dan angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 12 knot. Selanjutnya, kondisi umum di wilayah Kalimantan Selatan pada esok hari, untuk angin permukaan diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar 53 hingga 98%. Untuk perkiraan cuaca pada pagi esok hari, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dan pada siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan ringan hingga hujan sedang yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya, cuaca pada malam hari umumnya diperkirakan berawan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, kecuali kota Banjarmasin yang diperkirakan hujan ringan. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di perairan Kalimantan Selatan yaitu perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu serta Kota Baru berada pada kategori rendah yang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim saat memasuki masa peralihan dari musim hujan ke kemarau yang ditandai dengan perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan sedang hingga lebat dan dapat disertai kilat petir angin kencang secara tiba-tiba dalam durasi singkat.
waspada pula terhadap potensi angin kencang, puting beliung, dan hujan es, serta menggalakkan gerakan memanen air hujan untuk mengantisipasi musim kemarau. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat berakhir pekan, terima kasih dan sampai jumpa. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pameran lukisan selalu membawa daya tarik tersendiri bagi peminatnya. Simfoni warna yang tertuang di atas kanvas bertemakan kuda cahaya yang dipersembahkan oleh Hajrian Syah memberikan spektrum energi penuh makna. Berikut liputannya untuk Anda. Pameran tunggal yang ke-6 oleh Hajrian Syah ini diadakan di Taman Budaya bertajuk Kuda Cahaya. Tema Kuda Cahaya yang diusung oleh Hajrian Syah menjadi simbol pikiran, perasaan, dan pengalamannya sebagai pelukis yang menekuni spiritualisme. Selain itu, kuda cahaya juga menjadi lambang dari kehendak jiwa manusia. Pameran ini menyuguhkan tidak hanya estetika, tapi juga mengeksplorasi spektrum energi fisik serta spiritual. Melalui sapuan kuas yang dinamis dengan simfoni warna beradu di atas kanvas, lukisan yang dipamerkan menceritakan realita kehidupan. Pada pameran kali ini terdapat 19 karya lukisan dan 2 karya instalasi yang ditampilkan. Menurut Hajrian Syah, setiap lukisannya mengandung narasi yang berbeda-beda. Namun kuda ini menjadi lambang jiwa atau pengembaraan, juga hasrat yang ingin bergerak dari manusia. Ya, ini sekali lagi buat pikiran, gagasan tentang spiritualitas sebenarnya. Jadi kuda itu simbol, kuda itu lambang dari jiwa atau kehendak jiwa atau hasrat ingin bergerak dari manusia kayak gitu lah. Setiap lukisan ini mengandung narasi yang berbeda-beda tentu saja, tapi umumnya memang semuanya diwakili oleh figur kuda sebagai perlambang jiwa atau perjalanan atau pengembaraan batin sebenarnya. Beberapa lukisan yang dipamerkan tampak menggambarkan tentang bagaimana kondisi Kalimantan Selatan saat ini. Sebuah perpaduan warna yang memanjakan mata sekaligus menjadi simbol kehidupan. Bagi Hajrian Syah, dasar dari melukis dan mengadakan pameran ini sebagai petualangan juga pengembaraan batin yang ingin dibagikan kepada apresiatif. Bagiku sebagai pelukis, dasar dari melukis dan kemudian berpameran ini adalah semacam petualangan atau pengembaraan batin yang sebenarnya ingin dibagikan kepada para apresian. Pameran yang dirancang sejak November 2025 yang lalu, eksekusi karya yang terbilang cukup singkat ini mampu memberikan ekspresi emosional dalam karyanya. Spektrum warna yang digunakan dapat mempengaruhi psikologi ruang dan ketenangan bagi pengunjung. Pemirsa, di balik megahnya Gedung Bank Indonesia di Banjarmasin, tersimpan sebuah ruang tenang yang menyuguhkan lebih dari sekedar buku. Perpustakaan Bank Indonesia menjadi oase literasi dengan suasana estetik, memiliki ribuan buku hingga arsip perjalanan rupiah dari masa ke masa. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas kota, terdapat sebuah ruang tenang yang menyimpan ribuan pengetahuan,
Inilah perpustakaan Bank Indonesia yang berada di lantai 4 gedung Bank Indonesia. Tak hanya menjadi gudang literasi, tempat yang instagramable menjadi surga tersembunyi di tengah tingginya gedung yang menjulang. Untuk masuk ke perpustakaan ini, caranya terbilang mudah. Pengunjung cukup melapor kepada petugas keamanan di lantai dasar dengan menitipkan KTP. Setelah mendapatkan kartu visitor, pengunjung dapat langsung menuju lantai 4 gedung Bank Indonesia. Suasana di dalam perpustakaan terasa nyaman, cozy dan instagramable. Ruangannya didesain estetik dengan tata letak yang memanjakan mata, membuat siapapun betah berlama-lama menghabiskan waktu untuk membaca atau sekedar menikmati suasana tenang. Perpustakaan ini buka setiap hari kerja, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Terdapat sekitar 4.800 eksemplar buku yang tersedia, mulai dari literasi umum hingga referensi khusus mengenai ekonomi dan kebankan sentral. Yang menjadi daya tarik istimewa, di sini tersedia koleksi sejarah rupiah Indonesia, mulai dari versi koin hingga uang kertas dari berbagai periode. Pengunjung dapat menelusuri perjalanan panjang mata uang rupiah, sekaligus memahami sejarah dan perkembangannya dari masa ke masa. Menariknya lagi, dari lantai 4 gedung ini, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan pusat kota Banjarmasin dari ketinggian. Perpaduan antara wawasan, kenyamanan, dan panorama kota menjadikan tempat ini sulit untuk ditinggalkan. Meski terbuka untuk umum, jumlah pengunjung setiap hari tetap dibatasi demi menjaga kenyamanan para pemustaka. Untuk peminjaman buku saat ini belum dapat dilakukan oleh pihak eksternal. Namun, Bank Indonesia menyediakan akses digital melalui platform BI Library, satu website yang terintegrasi dengan seluruh kantor perwakilan di Indonesia, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses koleksi secara daring. Untuk daya tarik masyarakat yang datang ke sini bermacam-macam ya. Ada mahasiswa, ada masyarakat umum, ada pelajar, ada orang tua yang membawa anaknya, karena kita juga ada tersedia PAPUYU, yaitu perpustakaan punya junior yang khususnya untuk anak-anak. Mereka bermacam-macam, ada yang memang mencari buku, ada yang ingin bersantai, ada yang ingin kerja kelompok, karena kan kalau dilihat perpustakaan kita alhamdulillah cozy dan instagramable gitu. Jadi itu merupakan daya tarik tersendiri untuk masyarakat. Apalagi branding kita merupakan Bank Indonesia, ternyata ada perpustakaannya loh gitu. Jadi masyarakat tuh mungkin bertanya-tanya, kok di bank ada perpustakaan seperti apa sih? Jadi silahkan datang ke perpustakaan kita yang terbuka untuk umum. Perpustakaan Bank Indonesia di Banjarmasin ini menjadi bukti bahwa ruang literasi dapat hadir dengan wajah modern, humanis, dan inspiratif. Sebuah ruang yang bukan hanya tempat membaca, tetapi juga tempat menemukan ide, sejarah, dan ketenangan di tengah kota. Pemirsa, tahukah Anda di Kota Banjarmasin terdapat galeri yang menyimpan koleksi potret seputar kehidupan masyarakat Banjar dalam satu tempat yang strategis, yakni di Menara Pandang Siring Kota Banjarmasin. Berikut liputannya untuk Anda. Menara Pandang yang terletak di Siring Kota Banjarmasin menawarkan pemandangan kota dan Sungai Martapura yang menakjubkan. Menara Pandang bukan hanya sekedar bangunan yang menjadi ikon wisata Seribu Sungai, namun menara ini juga menyimpan koleksi potret kehidupan Banjarmasin dalam sebuah galeri bernama Galeri Bungas. Galeri Bungas dibuka pertama kali pada tahun 2020. Saat pandemi melanda, berdampak pada jumlah kunjungan, kemudian jumlah pengunjung kembali berangsur normal memadati galeri di tahun 2023. Koleksi potret yang dipamerkan di Galeri Bungas pun beraneka ragam, mulai dari foto berbagai kuliner khas Banjar seperti mandai, lawang kala, iwak wadi,
hingga wadai bingka dan kue lam yang manis dan legit. Di sudut lain Galeri Bungas juga terdapat berbagai macam potret kebudayaan dan kehidupan masyarakat Banjar. Antara lain pertunjukan tari topeng dan tari kuda lumping, wayang Banjar, hingga seni musik kuriding. Tidak lupa koleksi foto di sejumlah titik di penjuru kota Banjarmasin yang erat akan kehidupan masyarakat pesisir sungai. Seluruh foto yang dipamerkan di Galeri Bungas merupakan karya fotografer asal kota Banjarmasin. Koleksinya pun tidak itu-itu saja, melainkan dapat berganti pada momen tertentu dengan ciri khas kota Banjarmasin. Kadang-kadang satu tahun sekali kayaknya diganti, tapi beberapa aja. Kalau memang itu masih bagus fotonya atau masih memang ada mumpuni ciri khasnya asli Banjarmasin, dipertahankan fotonya, tapi bisa juga nanti diganti. Iya, ada momennya yang diganti. Berarti kedepannya apakah akan ada pergantian koleksi lagi dari yang sekarang? Iya, itu pasti. Ya, apalagi kadang ada fotografer yang menunjukkan foto-foto baru, yang koleksi baru biasanya dicek satu-satu, jadi kayak cocok untuk ditampilkan di sini, bisa ditaruh di sini. Jadi di satu tempat ini ada ditampilkan kayak spot-spot Banjarmasin, ciri khas Banjarmasin kayak gitu dalam satu tempat ini. Terus masakan Banjar juga ada juga, berbagai macam masakan Banjar sih. Galeri Bungas dapat dikunjungi oleh semua orang secara gratis. Galeri ini dapat diakses di lantai 2 Menara Pandang setiap hari Senin sampai Minggu dari pukul 8 pagi hingga pukul 4.30 sore. Syifa Aziza, Halilur Rahman, TVRI Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan hari ini akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Wisata pemandian Sirang Pitu yang menghadirkan keindahan alam ratus kini semakin ramai dikunjungi masyarakat. Bahkan pada saat hari libur, wisata Sirang Pitu penuh didatangi warga yang ingin berlibur. Sejak menghadirkan wisata susur Sungai Meratus sejak tahun 2024 lalu, pemandian Sirang Pitu yang terletak di Kecamatan Piani kini semakin ramai dikunjungi warga. Bahkan, sudah ada beberapa investor yang membangun villa untuk warga yang ingin menginap. Pemandian Sirang Pitu yang mengandalkan Sungai Buniin ini menonjolkan keindahan landscape, ekosistem unik, dan aktivitas luar ruangan yang berinteraksi langsung dengan lingkungan. Pihak pengelola juga sudah menambahkan beberapa fasilitas untuk pengunjung, seperti gazebo di atas air, ayunan, tempat bermain, dan lainnya. Kepala Desa Miawa Ahmad mengatakan, saat ini pemandian Sirang Pitu ramai dikunjungi warga. Bahkan setiap Sabtu Minggu selalu penuh baik pengunjung yang menginap ataupun tidak. Untuk sementara yang sangat terlihat di sini di punya kita wisata Sirang Pitu ini, dan ada punya orang pribadi ya di seberang ada juga, cuman itu pribadi dan itu ada penginapan kalau kita belum punya. Jadi sebenarnya ada Buniin dia juga membuat wisata, cuma di ujung sana ini masih belum berjalan, belum ramai lah. Setiap hari libur ya, Sabtu Minggu, tahu hari libur, hari-hari. Nah apalagi nanti setelah Lebaran biasanya ini full nih. Untuk menambah daya tarik pengunjung, pada tahun 2026 ini pihak pengelola akan menambah tempat menginap serta pendopo agar memudahkan apabila masyarakat ingin menggelar kegiatan di tempat ini. Tuntas sudah perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Saya Arafat Al-Halim mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.